Dia sama sekali tidak mau mendengarkan kami, Yang Mulia. Moti, aku mau kau segera memberitahu Raja bahwa dia tidak seharusnya membiarkan Baksi Bano ikut. Tapi jagalah dirimu sendiri. Baksi Bano, mau kemana kau? Kakakku memerintahkan semua wanita harus ikut dengannya. Sebagai bagian dari istana ratu, aku harus ikut dengannya. Tapi kau tidak seharusnya berpergian jauh dengan kondisi seperti itu. Itu bisa menyakiti dan membahayakan anakmu sendiri nanti. Kau jangan khawatir soal anakku. Aku sudah putuskan bahwa aku akan ikut dengan semua orang. Tidak, Baksi. Aku tidak akan membiarkanmu kemana-mana. Baksi, aku tidak tahu tentang hal ini, tapi yang aku tahu, wanita yang sedang hamil tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh. Aku tidak bisa membuat dirimu dan anakmu ada di dalam bahaya nanti. Tapi Kak, kurasa justru lebih baik kalau aku tetap bersamamu dan ibu di waktu yang sulit ini. Baksi, aku membawa yang lain bersamaku. Itu demi untuk keamanan mereka. Aku pun tidak tahu apakah aku bisa membawa wanita yang sedang hamil, karena di medan perang itu bisa membahayakan kesehatanmu dan juga anakmu. Aku juga dengar bahwa bulan pertama dari 3 bulan adalah masa yang sangat kritis, dan wanita harus sangat waspada dalam 3 bulan tersebut. Ada apa, Ratu Joda? Apa yang kau pikirkan? Apa kau berencana untuk tetap tinggal di sini dan akan mengawasinya? Tidak, Yang Mulia. Yang aku pikirkan adalah, aku pasti akan selalu denganmu. Aku sudah memikirkan tentang masalah kesehatan Baksi Bano. Jelaskan padanya, Ratu Joda, bahwa dia tidak bisa ikut pergi bersama kita. Baksi Bano, kau tidak akan ikut denganku. Kau akan tinggal di sini. Bahkan Sarifuddin pun akan di sini untuk menjagamu. Aku tidak tahu kapan Tuhan akan memberkatiku dengan seorang anak. Tapi aku akan meyakinkan pada kenyataan bahwa keponakanku itu akan lahir ke dunia ini. Kau harus menjaga kesehatan anakmu itu untuk saat ini. Seandainya saja aku bisa katakan pada Raja bahwa mimpinya untuk menjadi seorang ayah sebenarnya akan jadi kenyataan. Tapi aku tidak bisa memberitahu kebenarannya sekarang, karena Agra lebih membutuhkan dia daripada aku. Aku mau kau pikirkan ini, Joda. Menurutku seharusnya kau tidak boleh bepergian dalam kondisi seperti ini. Shh, Moti, bicaralah pelan-pelan. Saat ini Raja sedang membutuhkanku. Aku tidak bisa mengecewakan dia dengan menolak pergi dengannya. Dewa Krishna, aku mohon maafkan aku karena telah menyembunyikan kebenaran dari semua orang. Aku menjaga kebenaran ini tetap tersimpan demi Raja dan juga demi kerajaan ini. Aku tidak mau melemahkan semangatnya.
Ibu, ibu sudah berjanji padaku bahwa ibu tidak akan membiarkanku ikut dalam perang. Aku tahu itu, Adam. Percayalah, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi Jalan memutuskan untuk membawa semua orang di Istana Ratu ikut dengannya. Aku tidak tahu soal itu, Ibu. Tapi Ibu tahu kan, bahwa sekarang semua rencana kita gagal. Adam. Kau harus menjaga kerajaan ini tetap aman, Dewa Krishna. Tolong lindungi anakku. Aku mohon, Dewa Krishna. Raja Jalal harus melaksanakan tugasnya setelah apa yang terjadi. Meski dia merasa sayang pada adiknya, Putri Nidar, namun dia setuju untuk menghadapinya di medan perang. Kau tahu kebenarannya, Maryam Zamani. Seandainya saja aku tahu saat itu kau sedang mengandung, aku tidak akan pernah pergi untuk berperang. Itulah sebabnya aku menyembunyikan kebenarannya darimu yang mulia. Aku sudah tahu itu. Kalau kau tahu kebenarannya saat itu juga, kau pasti tidak akan mau pergi berperang. Dan itu pasti akan menghadirkan bahaya dalam hidup rakyatmu. Itu yang paling istimewa dalam hal hubungan. Kita sudah sama-sama terbiasa mengerti dengan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Yang mulia, Raja Jalal sudah pergi meninggalkan Agra, dan dia sudah mulai pergi menuju ke medan pertempuran. Dia juga membawa anak-anak dan wanita pergi dari istana. Bukan raja yang memenangkan perang, tapi prajuritnya. Dan sekarang ini, dia membawa lebih banyak wanita daripada prajurit di dalam pasukannya sendiri. Jalal sudah sangat ketakutan mengira kita akan menyerang langsung Agra. Karena ketakutannya itulah dia kemudian membuat keputusan bodoh yang tidak dipikirkan. Itu yang aku inginkan. Karena aku ingin dia takut. Dia merasa gugup. Dia harus bisa merasakan ketakutan yang aku dan ibuku rasakan selama bertahun-tahun. Karena Jalal telah membuat ibuku jadi tahanannya selama bertahun-tahun, Mahabul Mali. Karena aku sudah menunggu hari ini, aku akan bertahta di Agra. Setelah itu akan kupenjarakan semua wanita di Istana Ratu. Sama seperti Jalal yang telah memenjarakan ibuku selama bertahun-tahun lamanya. Jika Jalal mengira aku ini lemah, karena aku seorang wanita, dia itu sangat salah. Dia sepertinya sudah lupa bahwa darah Raja Humayun juga mengalir di dalam nadiku ini. Aku sudah siap untuk menyambut hari ini. Kau tahu kalau Ratu Mahacucak sekarang sudah percaya padaku, dan itulah sebabnya dia memintaku untuk memimpin pasukannya sendiri. Tidak lama lagi Agra akan dikuasai oleh seorang ratu dan bukan seorang raja.
Yang Mulia. Ada apa? Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Ratu Joda. Aku mohon katakan padaku apa yang mengganggumu. Aku bernostalgia karena di medan perang ada banyak sekali masalah. Di mana aku berdiri sekarang ini, itu adalah tempatnya. Di mana dulu ayahku menyerahkan perintah pasukan padaku. Aku sedang terkenang akan kejadian itu. Aku sangat terkait dengan tempat itu, Ratu Joda, di mana Ratu Mahacuca telah mendirikan kemahnya sekarang. Kalanur, itu adalah tempat di mana upacara itu dijalankan dan Bayramkan kemudian mengundang peperangan datang padaku sebagai raja. Aku ada di bawah sini dan itu benar-benar keadaan yang tidak nyata. Ayahku meninggal dan semuanya merasa takut musuh kami akan menyerang pada saat itu. Dan merasa kerajaan tidak ada yang mengatur, itulah sebabnya. Bayramkan memutuskan untuk memberikan tahta padaku menjadi raja. Keadaan itu tidak menguntungkan sampai sekarang. Itu karena aku memaksa untuk memperjuangkan keluargaku, meski dalam perintah untuk segera mengambil alih tahta kerajaan. Andaikan saja Bayramkan masih hidup sampai sekarang. Kau sangat menyayangi Bayramkan, bukan? Iya, Ratu Joda. Dia adalah pengganti ayahku yang juga inspirasiku. Dia adalah seseorang yang telah mengajariku semuanya, dan dia selalu melindungiku dari setiap bahaya. Dan sekarang dia tidak ada lagi. Tapi, bagaimanapun juga, setidaknya ada rahim saat ini. Ratu Salima selalu menceritakan semuanya padaku. Apapun yang kubutuhkan, dia selalu ada. Bayramkan telah meninggalkanku perhiasan yang begitu berharga. Aku setuju denganmu. Rahim memang anak yang masih polos. Dia mengisi kehidupan kita dengan kebahagiaan. Dan di waktu yang sama, ada Ratu Salima yang selalu ada ketika dia dibutuhkan. Kau baik-baik saja, Ratu Joda? Ada apa? Tidak. Aku rasa perjalananmu saat ini sudah terlalu jauh. Jadi, kau harus beristirahat. Tidak, Yang Mulia. Aku baik-baik saja. Ratu Joda, aku ingin kau melakukan apa yang aku katakan. Kau harus membedakan mana yang permintaan atau perintah. Sekarang aku ingin kau beristirahat. Aku harus segera pergi dari sini. Kalau aku tetap di sini lebih lama, Raja mungkin akan tahu kalau aku sedang mengandung. Baiklah. Istirahatlah. Malam ini, aku ingin kalian tidur dengan nyenyak. Karena besok kekuatan kita akan diuji coba. Besok kita akan menghadapi musuh terbesar di negara ini. Tidak mudah memenangkan peperangan. Aku ingin kalian menunjukkan itu. Supaya nanti Jalal melihat betapa beraninya diri kalian. Jepun.